Halo semuanya, balik lagi sama saya ya. Di sini saya bercerita dulu ya. Saya tuh baru sewa VPS Mikrotik CHR di myperwira.com. Nah, untuk untuk VPS ini saya ingin implementasikan ke jaringan saya agar nantinya beberapa mikrotik itu bisa diremote di luar jaringan ya. Di sini tuh kan VPS-nya udah mempunyai IP public, satu IP public ya. Otomatis kita bisa remote dari luar. Nah, untuk topologinya mungkin kayak gini ya. Ini laptop saya di luar jaringan, ibaratnya ini pakai hotspot HP lah gitu. Nah, agar bisa namanya meremote mikrotik yang ini yang dijembatani oleh VPS. Nah, nanti kan kita buat IP interkoneksinya ini ya teman-teman ya. 1123.1.1.0. Karena di sini saya pakai internet di sisi A sama B-nya pakai IP dinamik ya, otomatis kita nggak bisa remote dari laptop ini ke mikrotik. Harus membutuhkan VPN lah. Nah, ini secara tidak langsung kita buat VPN di sini di VPS di mikrotik CHR tadi kita buat server VPN. Gimana caranya? Mungkin kita langsung ke mikrotik CHR-nya ya. Nah, ini kan masih kosongan nih. Ini saya baru buat. Ini masih kosongan. Address kosong. Untuk server PPP-nya juga masih kosong. Nah, kita buat ini dulu ya, IP interkoneksinya. 1, 2, 3. Kita pertama-tama konfigurasinya di mikrotik CHR-nya dulu. Untuk IP address-nya mungkin kita kasih ini 24. Boleh dibuat, boleh tidak. Ini sebenarnya nggak ngaruh juga. Untuk IP pool juga sebenarnya bebas sih sebenarnya, mau dibuat atau tidak. Kita contoh dibuatkan saja. Sampai 254. 123.1.1.2 sampai 254. Untuk nanti ini yang digunakan IP interkoneksi. Nah, setelah itu kita buat menu PPP, buat SSTP servernya. Nah, di sini sebelum melakukan ini kita buatkan profilnya terlebih dahulu. Profil misalkan server VPS. Untuk local address-nya itu yang tadi ya, remote address-nya yang akan dibuatkan. Untuk ini protokolnya limit mungkin bisa yes bisa no. Kita by default dulu ya. Untuk pengaturannya hampir sama kayak PPPoE buat rumahan sebenarnya. Nah, kita kembali ke menu SSTP. SSTP ini wajib enable
Untuk default profilnya kita arahkan ke profil yang barusan kita buat. Setelah ini tinggal oke aja sih. Nah, lanjutnya kita buat secret untuk si klien. Untuk buat secret klien mah kita tes passwordnya admin. Servisnya jangan lupa diarahkan ke SSTP. Di sini kita memakai untuk interkoneksi antar mikrotiknya, mungkin kita pakai SSTP untuk nanti agar bisa diakses di laptopnya. Nah, untuk luar jaringannya kita pakai service L2TP. Ini profilnya yang diarahkan yang tadi, server VPS. Untuk remote addressnya dikasih satu. Ini misalkan untuk klien kita kasih satu aja. Tinggal apply, oke. Terus kita kembali ke mikrotik sisi klien. Mikrotik sisi klien kita hanya butuh input ke menu PPP SSTP client. Nah, untuk konektornya ini kita yang IP publiknya di copy saja. IP public yang ini kita tempelkan di konektor di mikrotik client. Untuk si alamat servernya mungkin ininya VPS bisa di checklist, bisa tidak sebenarnya, karena ini antar mikrotik. SSL tuh dia nggak butuh memakai sertifikat terkecuali dari laptop ke mikrotik. Untuk usernya tes passwordnya apply. Untuk status harusnya bisa connect. Nah, udah connect ya. Kita lihat di status. Untuk mikrotik ini kita mendapatkan IP ini 123.1.151. Bisa dilihat di IP address di SSTP. Nah, addressnya sama 123.1.151 sesuai yang kita berikan di mikrotik cair itu. Nyampe tahap sini sebenarnya dari mikrotik server ke mikrotik RB91 klien ini sudah terkoneksi. Dari sisi ini kita ping ke sisi ini, sisi server 123.1.1.1. Di sisi klien kita ping 123.1.1.51. Antar mikrotik ini udah terkoneksi ya. Nah, dari sini ke sini, dari mikrotik ini sampai ke mikrotik ini udah bisa terkoneksi lewat internet ya. Sedangkan dari sisi laptop kita belum bisa, karena kita belum buatkan koneksi di laptopnya. Kita kembali lagi ke sisi mikrotik CHR-nya ya, untuk dibuatkan koneksi untuk si laptop. Nah, caranya hampir sama di menu PPP juga. Kita buatkan ini copy aja ya. Mungkin ini sebenarnya nggak usah, kita arahkan langsung dari sini.
dari L2TP server. Untuk enable-nya wajib enable default root-nya sama ke profile yang tadi kita buat ke server VPS. Karena di sini kita pakai IP L2TP yang memakai IP secret, kita use IP stick-nya wajib required. Jika sudah, ini tinggal apply. Dan untuk sisi laptop, kita membuatkan sebuah akun juga sama. Misalkan di sini laptop, passwordnya admin. Nah, pada service ini kita memakai L2TP. Sebenarnya pakai SSTP juga bisa, karena di sini kita menggunakan L2TP biar nggak usah install sertifikat di laptop ya. Kita L2TP untuk local address-nya yang alamat ini satu. Untuk remote address-nya kita kasih 23.1.1.50. Kalau ini wajib sama karena IP ini untuk si IP server MikroTik CHR. Kalau untuk ini kita bebas, kita nggak mau ngasih IP berapa ke sisi klien. Jika sudah selesai tinggal apply. Oke. Nah, kita buatkan terlebih dahulu untuk VPN di sisi laptop. VPN CHR. Untuk ininya address yang tadi, IP publiknya. Untuk VPN type-nya kita pilih L2TP IP secret with pre-share key. Nah, untuk pre-share key-nya kita lihat di MikroTik CHR yang kita buat tadi di L2TP. Nah, ini nih, kita input ke sini. Untuk username sama password kita lihat di sini, atau password admin. Nah, kita coba pakai WiFi ini ya, yang berbeda jaringan. Pakai ini. Nah, karena ini IP public, dia langsung bisa terbuka sebenarnya. Link ke IP publicnya connect. Jika kita ping ke IP interkoneksinya harus belum connect karena kita belum konfigurasi di sisi, belum diaktifkan ya yang VPN tadi 51. Nah, ini belum connect ke sisi VPN-nya. Kita aktifkan yang ini yang tadi kita buat, kita connected. Harusnya jika sudah connect kita bisa tes koneksi ke sisi MikroTik CHR sama sisi MikroTik klien. Kita tes ke sisi MikroTik CHR-nya dulu ya. Ini CHR udah bisa masuk. Kita coba ke yang klien.
Nah, di sini kita sudah bisa ngeremote mikrotik yang sesuai kita daftarkan di sini ya, di si CHR yang sesuai ini. Addressnya bisa dilihat dari sini, misalkan ini. Nah, jika mungkin ada teman kalian yang pengen biar aman ya sebenarnya ini, nggak terlalu aman juga sebenarnya. Nggak usah tempel-tempel VPN di sini nih, misalkan kita cuma bisa gini nih di IP firewall. Kita buatkan rules di NAT. Chainnya tuh DSTNAT. Destination-nya tuh kita ke IP publiknya. Ke IP publik yang ini. Ke IP publik ini. Nah, untuk protokolnya kita cepet. Untuk destination port tuh kita bebas. Misalkan teman kita tuh nempel ke CHR kita biar dia bisa ngeremote mandiri, nggak usah pakai tempel-tempel VPN kayak gini. Hanya ke mikrotik dia saja, misalkan yang contohnya yang tes ya, dia dapat 123.1.1.51 agar bisa ngeremote mikrotiknya yang RB951. Kita buatkan rules ini dengan destination port bebas. Destination port kita kasih ibaratnya 1, 2, 10, 12 bisa 10, 5, 4. Nah, untuk actionnya sama di sini juga ada STNAT. Tuh addressnya si IP yang ini tadi yang kita kasih ke si klien ini. Nah, untuk portnya karena bawaan mikrotiknya itu yang si RB51 IP check the IP service ini nih 8291 ini port bawaan ya, ini tempel. Nah, penjelasannya nanti mungkin ketika teman si tes ini agar bisa dipanggil tanpa menggunakan VPN yang ini, kita hanya IP public cek 2 yang tadi dikasih port 1064 ini kita tes terlebih dahulu ya. Kita bisa disconnect dulu. Nah, misalkan kita mau remote yang tadi yang sesuai kita buat ini IP public terus port yang kita kasih berapa, nanti ini akan ke direct ke mikrotik klien atau ke yang kita contohkan di RB951. Kita belum apply. Portnya 1054. Nah, 1054. Nah, ini tanpa menggunakan VPN ini ya. VPN ini VPN belum connect.
Kalau ini kelemahannya kita nggak bisa, untuk laptop kita nggak bisa masuk ke jaringan CHR, cuman hanya bisa nge-remote atau mikrotik saja. Sedangkan kalau yang pakai VPN ini nih, kita bisa nge-remote semua bawahannya, eh, yang si kliennya, dari server sampai klien, si mikrotik itu bisa kita remote. Kalau metode kedua itu sebenarnya cuma satu, yang agak jauh lah, itu jatuhnya kita sewa di cloud DNS kayak di sini nih, untuk VPN remote jatuhnya ya. Tapi kalau untuk remote full access mending pakai yang ini, yang pakai VPN nempel di laptop. Untuk jaringannya lumayan stabil sih. Ini 3 kita geser, lumayan stabil sebenarnya. Dan BPS mikrotik ini 24 jam dia. Seputar VPN interkoneksi mungkin seperti itu saja. Jika ada yang belum jelas atau bisa ditanyakan, bisa di komen di bawah video ya. Takut salah ada kata, mungkin sampai sini saja kita sharingnya. Jika ada request yang lebih, nanti kita buatkan video untuk kita sharing lagi. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe-nya juga. Sekian.